Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin tanggal 24 Januari tahun 1916. Beliau bernama lengkap Raden Sudirman, ayahnya adalah Karsit Kartowiroji seorang pekerja pada pabrik gula di Kalibagor, Banyumas. Dan ibunya Siem seorang keturunan Wedana Rembang. Semasa kecilnya Sudirman diasuh oleh seorang camat Rembang bernama Raden Cokro Sunario. Karena saat itu Raden Cokro belum memiliki momongan maka kemudian memutuskan untuk mengasuh sang jenderal kecil sampai menginjak usia 18 tahun. Sepak terjang perjuangan Jenderal Sudirman, sebelum bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air Peta, Sudirman mengabdikan diri untuk mengajar sebagai guru pada Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap sekaligus menjadi penanggung jawab organisasi Pramuka Hizbul Wathan. Bahkan ia sempat diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah sebagai seorang guru. Barulah pada 1944 Sudirman resmi bergabung sebagai Tentara Pembela Tanah Air Peta di Bogor, karena reputasi yang sudah dibangun sebelumnya akhirnya ia dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengemban tugas sebagai Komandan Daidanko. Salah satu peran penting Sudirman dalam memerdekakan Indonesia adalah ketika ia berhasil merebut senjata dari tentara Jepang di Banyumas pasca Indonesia melepaskan diri dari jajahan Jepang. Pada November tahun 1945 terjadi sebuah perang besar melawan Inggris yang dilakukan di Palagan Ambarawa. Ini merupakan perang terbesar yang dipimpin olehnya. Berkat strategi gerilya yang ia terapkan, Indonesia berhasil mengusir Inggris kala itu. Kemudian untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dengan satu paru-paru dari atas tandu sampai perang kemerdekaan selesai. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau dalam perjuangan dan pengorbanannya terhadap bangsa dan negara, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan tanda jasa kehormatan negara meliputi 1. Bintang Republik Indonesia Adipurna, 2. Bintang Republik Indonesia Adiprana, 3. Bintang Mahaputra Adipurna, 4. Bintang Sakti, 5. Bintang Gerilya, 6. Bintang Yuda Dharma Utama, 7. Bintang Kartika Eka Paksi Utama, 8. Satya Lancana Perang Kemerdekaan Pertama dan 2. Sepanjang perjalanan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai dan di saat menjadi Panglima TNI, beliau telah banyak memberikan kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Berikut ini 31 kata-kata bijak dari Jenderal Sudirman, Panglima Pertama Tentara Nasional Indonesia yang kami rangkum dari berbagai sumber. Tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tidak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. There is nothing stronger than gentleness. Nothing softer than calm strength. Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi bisa dilalui dengan selamat, kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Do not easily slip in times like this. All deceptions and provocations that are visible or hidden can be passed safely, if we are vigilant and act as patriots. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, tetapi sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Many people call their suffering as fate, but actually suffering is the result of their own stupidity. Meskipun kamu latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu memiliki sifat mudah menyerah. Even if you do physical training to the best of your ability, it won't be useful if you have the nature of broken bravo. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya, tidak ada gunanya jika orang itu memiliki sifat menyerah. Tentara akan hidup sampai akhir zaman, tentara akan timbul dan tenggelam bersama negara. No matter how high the intelligence, there is no point if the person has the nature of broken bravo. The army will live until the end of time, the army will rise and fall with the country.
Saya akan peringatkan Belanda, kalau mereka menyakiti Soekarno, maka bagi mereka tidak akan pernah ada kata ampun. I'll warn the Dutch, if they hurt Sukarno, then for them there will never be a word of mercy. Karena kewajiban kamulah untuk tetap pada pendirian semula, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya. Because it's your obligation to stay at the original position, defend and sacrifice your life for the sovereignty of our country and nation as a whole. Pertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kita pun harus selalu siap sedia. Keep his independence round and round. We will not leave even an inch of land to the opponent, but we will defend it all out. Although we are not afraid of the opponent's bluff, but we must always be ready. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. The army is not a group outside society, not a caste that stands above society. The army is nothing but one part of society that has certain obligations. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. The army has only one obligation, namely to maintain sovereignty. It's enough if the army firmly upholds this obligation. After all, as a soldier, discipline must be adhered to. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga. The army must not be a tool of any group or person. Lebih baik bom atom daripada tidak merdeka 100%. An atomic bomb is better than not being 100% free. Kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. We soldiers of the Republic of Indonesia will rise and fall with the country. Kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. The independence of a country that was founded on the pile of ruins of thousands of souls, treasures of its people and nation, will not be obliterated by any human being. Marilah, seluruh barisan, badan-badan berjuang sungguh-sungguh dan jangan membiarkan rakyat menjadi korban. Come on, the whole line, the bodies fight really and don't let the people become victims. Bahwa satu-satunya hak milik nasional Republik yang masih utuh tidak berubah-ubah, meskipun harus mengalami segala macam soal dan perubahan, hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. That the only national/republic property rights that are still intact do not change, even though they have to undergo all kinds of problems and changes, are only the armed forces of the Republic of Indonesia, Indonesian National Army. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sampai titik darah penghabisan. Able to defend the sovereignty and independence of the Republic of Indonesia, which was proclaimed on August 17, 1945, until the last drop of blood. Menjaga wudhu, salat tepat waktu, cinta rakyat sepenuh hati. Keep ablution, pray on time, love the people wholeheartedly. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa,
harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia, siapapun juga. Believe that the independence of a country that was founded on a pile of ruins of thousands of souls, property of its people and nation will not be obliterated by humans, anyone else. Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Freedom means being free to do all the good, not being free to do all the evil without being judged. Orang yang ingin memberi perintah lebih dahulu harus mau diperintah. People who want to give orders first must be willing to be ordered. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah, saya akan meneruskan perjuangan. Med of Zonder pemerintah TNI akan berjuang terus. My best place is in the midst of my men, I will continue the struggle. Med of Zonder the TNI government will continue to fight. Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Evil will triumph when the righteous do nothing. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Sometimes we are too busy thinking about difficulties that we don't have time to be grateful for God's grace. Meskipun kamu mendapat latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu mempunyai sifat menyerah. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya, tidak ada gunanya jika orang itu mempunyai sifat menyerah. Tentara akan hidup sampai akhir zaman, tentara akan timbul dan tenggelam bersama negara. Even if you get the best physical training, it won't do you any good if you have the nature of giving up. No matter how high your intelligence is, it's useless if that person has the nature of broken. Bravo. The army will live to the end of time. The army will rise and fall with the country. Perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Our struggle must be based on holiness. We believe that a holy struggle always gets help from God. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi. Tear my body, cut this body into pieces, but my soul is protected by a red and white fortress. Will continue to live, continue to demand defense, whoever the opponent I face. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Many people call their suffering as fate, but actually suffering is the result of their own stupidity. Kamu bukanlah tentara sewaan tetapi prajurit yang berideologi, sanggup berjuang menempuh maut untuk kelahiran tanah airmu. You are not a mercenary but a soldier with ideology, able to fight through death for the birth of your homeland. Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya, kita masuk dalam tentara. Karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara. Protect the TNI, protect our armed forces, don't let the TNI be controlled by any political party. Remember, that our soldiers are not hired soldiers, not soldiers who are easily turned away, we are included in the army. Because of the conviction of soul and ready to sacrifice for the nation and state. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh.
Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga. The army has only one obligation, which is to defend the sovereignty of the country and maintain its safety. It is enough if the army firmly upholds this obligation. After all, as a soldier, discipline must be adhered to. The army must not be a tool of any group or person.